Selamat pagi, saudara sekalian yang kekasih. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memeriksa sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Perlindungan yang Sempurna. Sekali lagi, Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya, nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia terlepas dari cengkeraman musuhnya, dari ancaman pembunuhan musuh-musuhnya, khususnya dari Raja Saul yang sangat membencinya dan berusaha untuk membunuhnya. Saudara-saudara, Daud hanya bersandar kepada Tuhan, hanya mencari perlindungan kepada Tuhan saja. Saudara-saudara, pada akhir zaman firman Tuhan mengatakan kita akan mengalami masa yang sukar. Itu tertulis di dalam kitab atau surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Masa yang sukar karena manusia bertambah-tambah di dalam kejahatannya, mengasihi diri sendiri, serakah, mencintai uang, tidak bisa mengasihi, suka memfitnah, suka memberontak, dan lain sebagainya. Dan itu akan mendatangkan banyak kesukaran bagi orang-orang yang berusaha hidup benar. Saudara-saudara, pada akhir zaman akan banyak terjadi kejutan-kejutan yang tidak kita duga sebelumnya, seperti misalnya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk negara kita. Saudara-saudara, semua mengalami masalah yang sama, mengalami kesulitan yang sama. Banyak orang mengalami ketakutan dan kepanikan. Saudara-saudara, kalau misalnya pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di negara kita, maka beberapa orang yang mereka bisa melarikan diri ke luar negeri, ke Singapura contohnya. Tapi masa sekarang kita tidak bisa lari kemana-mana, sebab di luar negeri juga mengalami hal yang sama. Kemana kita bisa berlari? Sebab itu saudara-saudara, mari kita mau belajar seperti Daud yang mencari perlindungan hanya kepada Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Kita membaca dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3 ini. Daud mengumpamakan perlindungan Tuhan itu sebagai yang pertama sebagai bukit batuku. Tuhan bukit batuku atau Tuhan gunung batuku. Saudara-saudara, gunung batu atau bukit batu ini merupakan perlindungan yang teramat baik bagi binatang-binatang kecil seperti kelinci, marmut, pelanduk, dan lain sebagainya. Saudara-saudara,
Mereka itu bangsa yang lemah. Mereka diancam oleh binatang-binatang buas. Nah, kemana mereka bisa berlindung? Saudara, dikatakan dalam Amsal 30 ayat 26, pelanduk atau marmut, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Mereka membuat rumah melalui sebuah lubang yang kecil, yang seukuran dengan tubuh mereka, dan di situ mereka masuk, mereka bersarang di dalam bukit batu tadi, sehingga apabila ada binatang buas berusaha menerkam mereka, mereka akan lari masuk melalui lubang bukit batu tadi, dan kemudian mereka tinggal di dalam bukit batu tadi, dan binatang buas tadi sama sekali tidak bisa menjangkaunya. Mereka tinggal tenang di dalam bukit batu. Mereka tidak merasa ketakutan lagi. Mereka aman di dalam bukit batu tadi. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kita juga mau belajar seperti binatang-binatang kecil tadi. Berlindung di dalam bukit batu yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Kita bisa berlindung dengan aman di dalamnya. Tinggal tenang di dalamnya. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus, di dalam gunung batu tadi, saudara? Asal kita mau hidup benar dan hidup dalam kekudusan, maka kita akan berada di dalam Dia. Puji nama Tuhan, saudara. Sehingga kita di dalam Kristus, kita akan merasa aman dan tenang. Seperti yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang penting kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kebenaran, di dalam kesucian, maka otomatis kita akan berada di dalam Dia, bukit batu kita, saudara, dan di situ kita akan aman, sentosa. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan sebagai kubu pertahananku atau kota bentengku. Ini merupakan gambaran sebuah kota yang dilindungi dengan tembok yang tinggi sekelilingnya. Dilindungi, ada tembok yang tinggi sehingga musuh tidak mudah masuk. Haleluya. Musuh tahu itu ada tembok yang tinggi sehingga musuh akan sulit untuk masuk ke dalamnya. Seperti kota Yerusalem yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi sehingga musuh sulit untuk masuk ke dalamnya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Di mana saja dia berada, dia dikejar. Dan sulit untuk Daud mencari tempat persembunyian yang aman. Sebab di mana-mana ada mata-mata dari Raja Saul. Seperti misalnya ketika dia tinggal di kota Kehila, orang-orang Kehila melaporkan dirinya kepada Raja Saul. Ketika berada di Nob, ada seorang yang bernama Doeg, anak buah Saul, juga melaporkan kepada Saul, sehingga Daud hampir saja tertangkap. Saudara, tapi puji nama Tuhan. Saudara, sekalipun tidak nampak, tapi Tuhan menjadi tembok yang teguh bagi Daud, sehingga Saul sulit untuk menebusnya. Setiap kali Saul berusaha untuk menangkapnya, setiap kali Tuhan memberikan kelepasan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita baca juga contoh yang lain seperti Ayub juga dilindungi oleh Tuhan. Iblis tidak bisa mengganggunya sebab dikatakan Tuhan memagari Ayub dan keluarganya.
sehingga iblis tidak bisa mengganggu dia. Puji nama Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah pelepasku. Saudara-saudara, ini satu keadaan yang lebih berbahaya, sebab sudah ada di tangan musuh, ada di dalam kekuatan atau kekuasaan dari musuh. Boleh dikatakan sudah ditangkap, tinggal dihancurkan, tinggal dibunuh. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah pelepas kita. Haleluya, haleluya. Sehingga kita melihat sekalipun sudah ada di tangan musuh, tinggal dihancurkan, tetapi Tuhan sanggup melepaskannya. Beberapa kali Daud berada di depan Saul. Saul memegang tombak dan berusaha untuk menikam Daud, menusuk Daud, dilempari dengan tombak. Hanya di depannya. Saul adalah seorang ahli perang, sehingga biasanya tidak ada lemparannya yang luput. Tapi ajaib sekali, beberapa kali Daud dilempar dengan tombak tadi, tapi selalu lolos. Dan tombak tadi mengenai tembok. Puji nama Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan luar biasa. Dia adalah penyelamat kita. Contoh yang lain seperti Daniel yang dimasukkan ke dalam lubang singa, di dalam gua singa, sudah dilempar dalam gua singa, sudah tidak ada harapan lagi. Sebab begitu dia ada di dalam lubang singa, maka singa-singa akan menerkam Daniel dan tulang-tulangnya akan dihancurkan. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itulah penyelamat kita. Daniel diselamatkan. Ya. Mulut singa itu tertutup semuanya. Haleluya. Demikian juga dengan Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sudah dilemparkan ke dalam dapur api. Sudah tidak ada harapan lagi. Ya. Tinggal terbakar dan binasa. Tapi luar biasa. Pada saat yang terakhir Tuhan memberikan keselamatan. Menyelamatkan, melepaskan. Sehingga api itu tidak terasa panas. Sama sekali tidak ada yang terbakar di dalam tubuh mereka. Puji nama Tuhan. Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah pelepas kita. Haleluya. Dan yang keempat dikatakan, Tuhan adalah Allahku. Ya. Allahku, El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuat. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan maha kuasa. Haleluya. Dia punya 1001 macam jalan untuk menolong kita. Puji nama Tuhan. Ya, seperti misalnya Daud. Beberapa kali dia hampir tertangkap oleh Saul. Ketika itu ada di padang gurun Maon. Ya. Daud sudah terkepung. Hampir tertangkap. Tapi Tuhan melepaskan Daud. Tahu ada berita dari kota bahwa orang Filistin menyerbu masuk ke dalam negeri, sehingga terpaksa Saul harus pulang ke negerinya sebab diserbu oleh orang Filistin, sehingga Daud terlepas. Dan Daud berkata tempat itu disebut bukit batu karang keluputan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ya. Dia Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Bani Israel dalam keadaan terjepit, di depan ada laut kosong,
Di belakangnya ada tentara Firaun yang mengejar. Sudah tidak dapat lagi. Tetapi puji nama Tuhan, Allah kita adalah El Shaddai. Dia membuka laut, sehingga ada jalan di tengah laut. Israel selamat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Orang Yahudi pada masa Raja Ahasveros sudah ditentukan pada bulan ke-12 tanggal 13 akan dibantai oleh Haman dan pengikut-pengikutnya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan adalah Allah El Shaddai. Dia bisa mengubah keadaan sehingga akhirnya orang Yahudi selamat. Sehingga bukan orang Yahudi yang dibinasakan, sebaliknya Haman dan pengikut-pengikutnya yang dibinasakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita baca selanjutnya ayat yang kelima, dikatakan Tuhan adalah kekuatanku. Ya, kekuatanku. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah atau problem, ya, kadang-kadang kita bisa lari, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa lari. Kita harus menghadapi, mau tidak mau harus kita hadapi. Ya, kita tidak bisa melarikan diri. Nah, saudara, pada waktu itulah, saudara, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa berperang, melawan rintangan, melawan problem, melawan masalah yang harus, mau tidak mau, harus kita hadapi. Ya, seperti ketika Daud bertemu dengan Goliat. Goliat jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Daud tidak bisa lari. Dia harus menghadapi. Tapi puji nama Tuhan, Daud tidak takut, sebab dia tahu Tuhan beserta dia. Tuhan akan memberikan kekuatan pada dia. Dan kita lihat akhirnya Daud mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, percayalah, kita lemah, tapi bersama dengan Tuhan kita kuat. Mazmur 60 ayat 14 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 31 dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji nama Tuhan. Saudara, persoalan yang berat sekalipun, yang di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita, haleluya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup. Kita akan sanggup mengatasinya. Seperti surah Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Itulah artinya Tuhan adalah kekuatanku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang keenam, dikatakan tempat aku berlindung. Dalam salinan yang lain saya baca, tempat aku berlindung ini, aku percaya akan Dia. Kepada siapa aku percaya? Saudara-saudara, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa perlindungan Tuhan hanya kita dapat melalui percaya. Kalau kita percaya kepadanya, menaruh harap kepadanya, kalau kita beriman kepadanya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Tapi seringkali manusialah yang membatasi Tuhan. Saudara-saudara, kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kita menerima perlindungan atau pertolongan dari Tuhan itu sesuai dengan kadar iman kita, sesuai dengan ukuran iman kita. Matius 8 ayat 13 mengatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Maka dikatakan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Perwira ini tadi berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tidak usah pergi ke rumahku. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Puji nama Tuhan. Saudara, maka Tuhan berkata, seperti yang engkau percaya, itulah yang akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kita perlu punya iman. Ya, percaya sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Saudara, iman itu luar biasa. Ya, firman Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi penting kita harus beriman kepada Dia. Berharap dan percaya penuh kepada Dia. Sebaliknya, orang yang bimbang, yang ragu-ragu, dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu saat ada seorang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan, ya, yang diganggu roh jahat sehingga seringkali kejang-kejang dan bisa masuk bahaya, kena api atau tenggelam dalam air. Lalu dia berkata pada Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus, dia berkata, kalau Tuhan mau, ya, kalau Tuhan mampu, anakku pasti sembuh. Kasihanilah aku Tuhan. Ya, kalau Tuhan mampu, Tuhan mau, anakku pasti sembuh. Tuhan Yesus berkata, kamu katakan, kalau aku mampu. Ya. Lalu Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bukan saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dapat baca dalam Markus 9 ayat 23. Puji nama Tuhan. Haleluya. Juga ketika Lazarus sudah mati dalam kuburan selama 4 hari, Tuhan Yesus datang. Lalu dia perintahkan orang-orang untuk membuka atau menggeser tutup dari kubur Lazarus. Batu yang menutupi kuburan Lazarus disuruh menggeser. Marta protes, Tuhan, dia sudah mati, sudah 4 hari, pasti baunya busuk. Lalu apa yang Putra Manusia Yesus katakan? Dia berkata, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Jadi penting, saudara, kita harus punya iman kepada Dia. Percaya kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita lihat yang selanjutnya, yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah perisaiku. Perisai. Haleluya. Kita tahu fungsi atau manfaat guna dari sebuah perisai itu adalah melindungi seseorang dari senjata musuh. Mungkin musuh menyerang dengan tombak, dengan pedang, dengan anak panah. Maka kalau kita tidak membawa perisai, senjata itu akan mengenai kita. Tapi kalau kita pegang perisai, maka senjata-senjata tadi akan ditahan oleh perisai tadi. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan adalah perisai kita. Secara rohani, Tuhan adalah perisai kita. Haleluya. Kita juga menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Seringkali iblis menyerang kita dengan panah berapi. Saudara-saudara, sebab itu kita perlu perisai.
Dikatakan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita perlu pakai perisai tadi sebagai perlindungan kita. Haleluya, haleluya. Sehingga musuh tidak bisa mengganggu kita. Ya. Haleluya. Daud satu waktu dia sembunyi dalam satu gua. Tahu-tahu Saul sudah sampai di mulut gua tadi. Kalau Saul tahu Daud ada di dalam gua, maka dengan mudah Saul menangkap Daud. Tetapi kita melihat, karena Tuhan adalah perisai bagi Daud. Ketika Saul ada di mulut gua tadi, tahu-tahu Saul tidak diserang rasa kantuk yang luar biasa, sehingga dia akhirnya tertidur di mulut gua. Sehingga Daud bisa keluar pelan-pelan, lalu memotong ujung pakaian daripada Saul. Itu sebagai bukti nanti ditunjukkan pada Saul bahwa dia sebenarnya dengan mudah dapat membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan adalah perisai kita, perlindungan kita yang luar biasa, sehingga musuh tidak bisa mengganggu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang ke-8 dikatakan, Tuhan adalah tanduk selamatku. Haleluya. Kita tahu apa gunanya tanduk. Bagi seekor binatang, tanduk itu adalah senjatanya. Kalau ada musuh mengganggu, maka dia akan menanduk musuhnya tadi. Tanduk adalah senjata. Haleluya. Maka Daud mengatakan, Tuhan adalah tanduk selamatku. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, apakah senjata bagi orang percaya? Apakah tanduk selamat bagi orang percaya? Dikatakan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Salah satu senjata adalah pedang. Dan dikatakan di sini, kita perlu mempunyai pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi inilah senjata kita, saudara. Haleluya. Ya, senjata rohani orang percaya, yaitulah firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Lalu bagaimana Tuhan bisa menang? Tuhan bisa menang dengan firman Tuhan. Haleluya. Ketika iblis berkata, jadikan batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Iblis dikalahkan oleh putra manusia Yesus dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes satu waktu diadili oleh mahkamah agama. Ketika itu mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang minta-minta di depan atau di muka rumah bait Allah. Ya. Mereka ditanya, dengan kuasa apa kamu melakukan itu? Ya. Petrus dan Yohanes dengan tegas mengatakan, ya, dari kuasa Kristus, Yesus Kristus yang telah engkau salibkan,
yang telah Engkau bunuh. Dengan kuasa-Nya lah Aku memberikan kesembuhan, membangkitkan ya orang yang lumpuh tadi sehingga bisa berjalan lagi. Puji nama Tuhan. Dan mereka bersaksi dengan tegas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain nama Kristus di mana manusia bisa diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara, sehingga mahkamah agama tidak bisa membantah mereka. Haleluya. Itulah senjata kita, saudara. Firman Allah di dalam urapan Roh Kudus. Ya. Puji nama Tuhan. Ayat selanjutnya, setelah tanduk keselamatan, dikatakan dia adalah kota bentengku. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan menara yang tinggi. Haleluya. Menara yang tinggi. Saudara-saudara, kalau kita sedang di dalam masalah, dalam kesulitan, ya, apalagi kalau masalah itu bertubi-tubi, ya, seringkali membuat orang takut dan panik. Ya. Saudara-saudara, tapi berbeda kalau kita berada di tempat yang tinggi. Puji nama Tuhan. Ya, satu misal, ketika kita naik kendaraan, di tengah jalan terjadi kemacetan, di depan kita kendaraan tidak bisa jalan, kita tidak tahu kenapa kok macet. Ya, pandangan kita terbatas. Apalagi kalau berjalan lama, maka kita akan jadi gelisah. Tapi beda, kalau kita berada di tempat yang tinggi, kita bisa tahu kemacetannya karena apa. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita berada di tempat yang tinggi. Ya, haleluya. Satu kota yang diserbu oleh musuh, kalau kita berada di tempat yang tinggi, ya bisa tahu, ya serangan musuh lebih awal, dari jauh sudah kelihatan ada musuh yang akan datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selain itu juga dari tempat yang tinggi kita bisa melihat tujuan yang jauh, pandangan kita jauh ke depan. Ya, tahu sasaran yang akan kita tuju. Puji nama Tuhan. Dan itu memberikan pengharapan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Dari tempat yang tinggi. Puji nama Tuhan. Kita bisa mengerti kenapa suatu problem datang. Suatu masalah datang. Mengapa Tuhan izinkan. Pasti ini tidak kebetulan. Haleluya. Ya. Kita bisa mengerti akan maksud Tuhan. Dan kalau kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan, maka kita tidak mudah bingung atau panik. Kita bisa tetap tabah. Ya. Dengan mudah kita akan dapat jalan keluar. Ya. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan tidak mencapai lebih dari kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, keadaan yang kita alami sekarang, wabah penyakit COVID-19 ini memang cukup berat. Selain bisa mengancam jiwa seseorang, juga menimbulkan kesulitan, istimewa di dalam hal ekonomi, kesulitan yang besar. Saudara-saudara, percayalah, di dalam Tuhan kita diberi kekuatan. Tuhan akan menolong kita, memberikan kita hikmat, sehingga kita bisa mengerti rencananya. Percayalah, di balik segala musibah ini,
Pasti ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Haleluya. Percayalah bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Percayalah, saudara, badai seberat apapun juga pasti akan berlalu. Haleluya. Dan kita akan melihat di belakang, di balik awan yang gelap, selalu ada pelangi yang indah. Ada rencana yang indah untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara, seperti keledai Isakar yang diceritakan dalam Kejadian pasal 49, Kejadian pasal 9 ayat 14 dan 15, keledai Isakar yang kelelahan, diimpit oleh bebannya, sehingga dia tidak kuat berjalan. Tetapi ketika dia memandang ke depan, dia melihat tempat perhentian yang dia tuju, negeri yang amat permai, yang amat indah. Maka dia akan beroleh kekuatan kembali. Dia bangkit dan dia meneruskan perjalanannya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar seperti Daud. Haleluya. Menaruh harap hanya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan tempat perlindungan satu-satunya yang teguh dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, mudah-mudahan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pagi hari ini, boleh memberikan kekuatan dan meneguhkan iman kami semuanya. Kita akan sama-sama masuk dalam doa. Dan sebelum kita masuk dalam doa, mari kita menyanyi satu pujian. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Bapa kami dalam sorga,
Kami bersyukur kami boleh mempunyai Allah yang luar biasa. Engkaulah El Shaddai, Engkaulah tempat perlindungan kami yang sempurna. Hanya di dalam-Mu saja kami beroleh keadaan yang aman dan sentosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya kepadamu kami berlindung Tuhan. Istimewa di tengah-tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Kemana kami akan lari? Hanya kepadamu saja Tuhan. Gunung batuku, kota bentengku, perlindunganku, kekuatanku, tanduk selamatku. Haleluya, hanya kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Engkau kami sentosa. Haleluya, haleluya. Kami mohon, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan untuk Bapak Presiden, para pemimpin kami. Tuhan, dari Bapak Presiden, kepala daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, ketabahan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk dapat segera memutus rantai wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong juga kepada para dokter dan tenaga medis lainnya yang sedang merawat penderita-penderita COVID-19 di rumah sakit. Berikan mereka juga kekuatan dan perlindungan, sehingga mereka dapat memberikan pengobatan, perawatan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Tolong juga pada penderita-penderita yang sedang dirawat, kiranya Tuhan berkemurahan, memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, haleluya, wabah COVID-19 ini ada di dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Sehingga kami sangat yakin Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menghentikan, haleluya, penjalaran penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, di balik segala masalah, Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semuanya, umat-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, perkenankan hamba memohonkan berkat buat segenap sidang-Mu, baik yang ada di rumah-Mu ini maupun di rumah mereka masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Berkat ini kami pohonkan, haleluya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semuanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.